Merdeka. Shalom, Bapak Ibu Jemaat. Jumpa kembali dengan saya di Ngopeni Iman pada episode ini. Bagi yang belum mengenal saya, perkenalkan nama saya Kevin Jeremy Prabowo. Dan tema yang telah diberikan pada hari ini adalah dimerdekakan untuk memerdekakan. Tetapi sebelum kita masuki bacaan kita pada hari ini, adalah kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah menyertai kami dan membimbing kami di dalam kehidupan kami pada hari ini. Kami bersyukur karena kami pun dapat diberi kesempatan kembali untuk merefleksikan kehadiran-Mu di kehidupan kami. Kiranya kami pun dapat mendengarkan, tapi juga melakukan refleksi yang hendak kami jalani pada hari ini. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Episode ini tentu masih dalam nuansa kemerdekaan yang baru saja kita rayakan minggu yang lalu dengan tema yang menurut saya cukup menarik. Dimerdekakan untuk memerdekakan. Apa kira-kira maksudnya? Dimerdekakan dari apa? Memerdekakan siapa? Oleh karena itu mari kita baca bersama ayat yang menjadi refleksi kita pada hari ini yang diambil dari surat Roma pasal 6 ayat 18. Saya akan bacakan bagi kita semua. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Bacaan singkat ini merupakan isi surat yang dikirimkan Paulus kepada jemaat-jemaat yang ada di Roma pada saat itu. Mereka adalah orang-orang yang baru mengenal kekristenan. Dan sebagai orang yang baru mengenal Kristus, mereka mungkin tidak terlalu memahami peraturan dan konsep-konsep yang ada di dalamnya. Dan inilah yang menjadi tujuan utama Paulus ketika menuliskan surat ini, yaitu untuk memberikan mereka arahan. Paulus ini mungkin layaknya seorang guru yang hendak membimbing murid-muridnya, mengajar mereka, menghukum mereka bila melakukan kesalahan, tetapi sekaligus juga membimbing mereka, mendengarkan keluh kesah mereka, dan memberikan arahan jika mereka bingung, dengan rasa sabar dan penuh kepedulian kepada para murid-muridnya. Paulus menjadi guru bagi jemaat-jemaat yang ada di Roma, yang dengan setia dan mengajar dan membimbing mereka. Lalu kira-kira apa yang Paulus ingin tekankan? Pada bacaan kita pada hari ini, Paulus hendak menekankan bahwa kita adalah orang-orang yang telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kira-kira apa maksudnya? Merdeka sendiri terlepas, artinya terlepas dari kekuasaan yang sifatnya mengikat, memenjarakan. Lalu merdeka dari dosa itu artinya terlepas dari hukuman yang ada di dalam dosa. Tetapi bukan berarti kita imun atau tidak dapat melakukan dosa. Nyatanya kita masih terus melakukannya ya. Lalu apa gunanya kita melakukan kebaikan kalau kita nggak dihukum lagi kalau melakukan dosa? Toh Yesus sudah menebus dosa kita. Untuk apa melakukan kebaikan? Seperti seorang anak yang mengasihi ibunya. Kira-kira apakah sang anak pernah diajarkan cara mengasihi orang tuanya? Pernah gak diajarin cara mengasihi ibu oleh sang ibu misalnya? Tentu tidak. Kita melakukannya secara naluriah dan mungkin gak perlu memiliki alasan. Karena cinta terhadap ibu itu sifatnya tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sang ibu sendiri tidak meminta kasihnya untuk dibalas. Tapi kita tetap hendak mengasihi dia. Mengapa? Karena kita mau untuk melakukannya. Sikap seperti inilah yang hendak kita tunjukkan kepada Tuhan. Kita mengasihi dia bukan karena kita disuruh atau karena kita takut kena hukuman, tetapi karena kita mau melakukannya. Ini artinya juga walau kita sudah tidak lagi kena hukuman dosa, kita masih mau berusaha untuk tidak melakukannya. Bukan karena takut, tapi karena kita mau dan terutama karena kita bebas untuk melakukannya. Inilah arti dari dimerdekakan dosa. Bahwa alasan kita mencintai Tuhan, tidak melakukan dosa, adalah karena kita bebas dan mau untuk melakukannya. Sekarang kita mengetahui bahwa kita ini telah dimerdekakan dari dosa. Lalu apa yang perlu kita lakukan selanjutnya? Indonesia, misalkan, setelah mendeklarasikan kemerdekaannya, kemudian berusaha untuk membantu negara lain yang pada saat itu masih dijajah. Caranya bagaimana? Indonesia dengan lantang meneriakkan, mengatakan bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Dan oleh karena itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Inilah yang tertulis di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita, dan inilah yang menjadi bentuk atau cara bahwa Indonesia secara aktif berusaha untuk memerdekakan bangsa yang lain. Kita sebagai orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan, hendak harus memerdekakan orang yang ada di sekitar kita.
yang kita lakukan karena kita bebas untuk melakukannya. Dan karena hal tersebut adalah hal yang benar untuk dilakukan. Sama seperti Paulus katakan kepada jemaat di Roma, bahwa kita yang merdeka dari dosa, kemudian menjadi hamba akan kebenaran. Kira-kira mengapa Indonesia peduli terhadap bangsa yang lain? Terutama mereka yang belum merdeka. Sebagai bangsa Indonesia yang telah merdeka ini, mereka tidak menginginkan bangsa lain untuk merasa kesusahan. Tidak ingin bangsa lain ikut merasakan kesulitan yang diakibatkan penjajahan itu. Dan Indonesia melakukan ini karena Indonesia yakin bahwa hal itulah yang benar untuk dilakukan. Menjadi hamba kebenaran artinya mendasarkan tindakan kita dengan kebenaran, menunjukkan kasih, melakukan kebaikan, dan itu semua dilakukan karena kita bebas untuk melakukannya, dan terutama karena itulah hal yang benar untuk dilakukan. Tidak mudah untuk menjadi hamba kebenaran, tetapi inilah yang menjadi refleksi kita pada hari ini, untuk terus-menerus menyatakan kebenaran melalui tindakan-tindakan kita. Mengapa? Karena kita sudah merdeka. Oleh karena itu, marilah kita merdekakan sesama kita. Kiranya Tuhan memberkati kita, hamba-hamba kebenarannya. Amin.